terbarunya. So dari situ, pada tepuk tangannya. Let's go to the lane of down. Yap, itu dia daratan semangat yang masih terdengar. Dan Sun Sujin kali ini tidak sendirian, Brusco sudah bertamu di awal game loh. Harus tetap semangat untuk para pendukung dari RRQ. RRQ Kingdom gak boleh getar. Karena lihat Sonic juga tetap harus semangat mendukung para pasukan dari tim Onyx Philippines. Harus semangat dua-duanya. Yap, itu dia semangat dari mereka adalah sebuah power tambahan pasti untuk para player yang ada. Cuma masalah sekarang ada serangan yang emang dilakukan di awal ini menjadi sebuah inisiatif yang baik di awal-awal sepertinya dari RRQ Cici. Lihat, tamparan Bad Impact juga gak mau dilepaskan sih sama sosok seorang Super Prince. Dia tidak akan tinggal diam. Tapi King Kong sudah berubah menjadi Pinnacle Ninja. Mencoba untuk menargetkan seorang Idok. Memang masih terlalu keras, tapi ini mencoba untuk mendapatkan 1 poin kill atas Idok tuh kayaknya bakal cuma main di poking sih. Yap. Bikin dia keluarin revitalize, tapi Idok pede banget. Gak, gue gak bakal tumbang. Gak usah revitalize. Ini saya juga Santai aja. waduh, yang satu grab smite juga, yang satu udah emang benar-benar membawa Raptor juga agar maksimal nanti bagaimana damage yang bisa dihasilkan. Cuman masalahnya antara Initel dan juga Cecil, ini gimana cara nge-boostnya gitu loh. Sementara perolehan gol dari area gol ini dipotong. Ingin mengamankan area mid dari wave minionnya, Cecil butuh. Iya, masalahnya kalau soal seperti ini, kondisi yang sangat sulit adalah siapa prioritas farmingnya. Yap, itu dia. Dan sekarang kalau ngomongin ke arah Turtle, ini benar-benar Susujin penting banget dapetin Turtle ini. Karena mereka di dalam power hero scaling dan lihat para pasukan dari tim Onyx Philippines. Mereka berhasil mencoba melakukan take over terhadap Turtle dan dilepaskan karena Susujin menuju ke arah bottom lane. Benar-benar antara Idok dan Dairen, Idok dan Dairen diikat berdua. Mereka mundur berdua, mereka gak ada damage berdua. Cici sendirian free blood. Dan gak ada yang berani poking balik karena ngomongin cara poking terhadap Cici juga agak cukup sakit harusnya ya. Yap. Dan benar-benar memanfaatkan scaling. Continuous damage-nya loh, stack yang emang tidak seperti dulu lagi, yang tidak langsung menghilang. Ini benar-benar sangat sakit dari Cici. Kerja keras banget sih Toy dan juga Prince untuk bisa mendapatkan item-item yang first cloud yang sangat bagus di arah top lane. Didapatkan Susujin. Setidaknya mereka berhasil memotong ke arah EXP lane yang benar-benar bisa dominasi beda dari tadi. Kita lihat Kirk menjadi badan selalu. Walaupun Edit punya damage tapi tetap badan menurut gua. Tapi untuk kali ini Kirk dia dengan lebih menuju ke arah damage dengan Cici. Oke, ini dia Rins berhasil menambahkan stack demi stack. Sedikit demi sedikit. Dan nanti akan seperti apa dan siapa yang akan menjadi prioritas utama untuk bisa mendapatkan farmingan. Ini masih jadi tanda tanya, belum terlihat bagaimana gerak-gerik perolehan ataupun pembagian terhadap wave minion kah. Ataupun dari apapun yang ada di line of down. Oke, para pasukan dari tim Marashi Hoshi. Kalau gue lihat, disengage team fight, keputusannya bagus banget. Ya. Dan kalau bisa dapetin 1 per 1 aja udah cukup banget sih. Ketimbang harus memaksakan dapetin lebih dari Super Freeze. Memaksa dengan Crimson Bacon. Oke. Oh, karena ada Pinnacle Ninja di belakang sana. Jadi dia berani untuk mengejar ke arah Susujin. Dan lihat, kalau Pak Pulung lihat, biasanya template permainan ketika habis nyerang seperti tadi, fight jungle, kan mundurnya ke sungai kan? Ya. Tapi dia belok ke kanan, karena dia bisa dijemput di situ. Dia beloknya ke kanan, dia melewati antara inner dan juga outer. Tapi Dairen berjuang habis-habisan, Thunderbell udah diamankan. Ingin nabung dulu stacknya. Dairen nabung dari awal ini. Kita butuh keajaiban dari Dairen. Yap. Kita butuh keajaiban dari Dairen untuk membuka momentum dari badangnya. Discreet moment yang dimiliki dari Dairen mungkin bisa menjadi sebuah jawaban untuk para pasukan dari tim Arkeosi. Tapi meanwhile Brusco akan seperti hunter di tempat sana. Para pasukan dari tim Onyx Philippines tidak akan kenal getar. Tapi dengan revitalize yang sudah dikeluarkan Brusco, tandanya punya power lebih untuk tim Arkeosi bisa membalaskan dendam. King Kong bakal memilih untuk mendapatkan stacknya terlebih dahulu. Brusco membuka badan, Vision menjadi pilihan utama. Tapi Susujin tidak bisa masuk lebih dalam karena sosok Kirk benar-benar mengganggu banget tadi itu. Lihat, dia ajak Brusco ke arah belakang, Vision telah dikeluarkan menjadi target utama. Dan Brusco menutup arah jalan untuk seorang Susujin dan Pinnacle Ninja. Memakan satu persatu para pasukan dari tim Arkeosi dan Avatar of God for defending. Membuat para pasukan dari tim Onyx Philippines bisa maju lebih dalam lagi. Oke, tidak ada peace break, kayaknya itu menjadi sebuah angin segar juga. Maka tadi dari Onyx Philippines ingin berani Brusco dan Red Revolution di tangan seorang Susujin. Lihat, kali ini para pasukan dari tim Arkeosi, mereka setidaknya mendapatkan momentum dan Susujin mobile situation dengan King Kong, Pinnacle Ninja untuk mundur ke arah belakang ada sebuah jawaban. selamat kali ini. Tapi di bawah kayaknya mereka yang mempercepat juga aja ya. Mumpung ada pertikaian tadi kayaknya, ada momentum yang bisa didapatkan. Ada satu outer turret yang bisa dicicil banget oleh Toy beserta Chicken My Rings. God, Susujin udah ngedes. King Kong, jangan sampai Pinnacle Ninja-nya menuju ke arah Susujin. Kalau Pinnacle Ninja-nya menuju ke arah Susujin, Susujin gak ada skill escape mechanism lagi loh. Yap. Dan itu udah mulai mendekat loh. Kayaknya udah mulai mendekat, ada informasi yang berhasil diambil, cuman efektivitas dari skill atau cooldown dari tiap skill harusnya udah ada lagi. Mereka harus mengkalkulasi ulang lagi dan masih nahan. RRQ benar-benar tepat sih memilih Toy sebagai god laner untuk mengganti Skylar. Lihat, dia berhasil memenangkan laning. Di god lane dia berhasil mendapatkan 1 turret atas Kelra. Jadi keputusan yang sangat tepat dengan Iritel mungkin. Cuma memang agak scaling waktu yang diberikan oleh para pasukan dari tim RRQ harus banyak. Tapi lihat Brusco bakal coba dimakan. 1 persatu, dikuliti. Para pasukan dari tim Onyx Philippines. Ini kali ini Kelra udah memiliki loh, Kelra udah balik lagi punya Skypierce. Beberapa saat lagi tim fight udah akan bersama dengan Kelra. Mereka harus benar-benar bisa memanfaatkan kondisinya loh. Tapi Kelra nggak kayak tadi sih. Yap. Jadi menurut gua Toy masih oke untuk bisa nge-catch up ke arah Kelra. Kelra tidak semenakutkan tadi. Karena tadi di early game dia udah dapetin 2 point kill, double kill. Itu yang membuat dia kayak misalnya nyala dengan cepat. Tapi kalau sekarang kan beda. Sekarang punya kayak tapi belum ada tim fight yang cukup kuat. Dan bahkan Susujin terlalu keras untuk dilawan sama sosok seorang King Kong. Beruntungnya di sini para pasukan dari tim Onyx Philippines dia menggunakan scaling jungle. Jadi ngomongin ke arah Hanzo mungkin belum terlalu sakit lah. Ya. Sejauh ini sampai dengan menit ke-7 mereka masih aman dari Arkeosi, mereka tadi udah melakukan turtle. Tapi kali ini ada turtle lanjutan lagi. Satu boostingan lanjutan lagi. Susujin di tempat yang berbeda, HP-nya gak terlalu banyak tapi setidaknya untuk bisa melawan kontes ini kayaknya masih bisa sih harusnya. Oke, membuat para pasukan dari tim RRQ sudah berkumpul berada di arah Turtle. Susujin di sini terhadap dan Tail Turtle dari seorang King Kong. Avatar of God yang miss. Dan maka para pasukan dari tim RRQ mencoba untuk ke Super Prince tapi Flickers everything for this time. Sayang sekali. Satu momentum Turtle yang didapatkan Susujin kali ini harus dilepas karena ada retribution yang on point dari seorang King Kong. Yap, ada pudi-pudi gol di bagian bawah Toy yang akan mendapatkannya lagi. Cuman masalahnya sekarang. Waduh. Oh, Dairen berhasil menutup jalan pulang untuk seorang kill untuk Susujin kembali. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit.
setidaknya itu yang bisa dilakukan oleh Suzuki dan Dairon atas kehilangan turtle mereka yang kedua. Tapi Rincia terlalu sakit sampai yang defense tertangkap. Rincia terperangkap. Berikan mau defense, tapi lihat Kelra sana. Hata dan Sonata berhasil mengaktifkan Sky Pister yang dimiliki oleh seorang Kelra lagi dan lagi. Oke, Sky sudah mendapatkan 10 stuck di dalamnya. Oke, Suzuki target utama Dairon. Tidak ninjanya nggak berhasil didapatkan. Tapi lihat Brusco mencoba untuk out of for defensif. Dan satu lagi. Kelra bukan hanya bisa ofensif, tapi dia juga bisa defensif untuk mempertahankan kawanannya. Kelra tadi stay-nya di belakang gatot banget loh. Bagus banget cara bagaimana dia untuk bisa membalikkan ataupun menghantarkan damage-nya. Tapi King Kong bukan untuk menyerang, cari informasi sih. Cari informasi, benar-benar mencari. Ada siapa dan seperti apa kondisi di depan. Waduh, malah Victor. Iya. Agak cukup mengerikan ya farming cepat dari Kelra ini ya. Karena jujur kalau ngomongin cara damage yang diberikan dari seorang ini tadi belum cukup maksimal. Cuma nanti di dalam itu late game, King Kong sih nggak akan lama pindah kalau ninjanya. Yap, ini masalahnya dari sisi point kill sih, ataupun dari objektifnya. Ini Onyx Philippines tertinggal, tapi dari sisi leveling dan juga uang, Kelra unggul sendiri. Karena setiap gue melihat Onyx Philippines tertinggal, pasti ada keuntungan itu laning management. Yap. Dan itu yang selalu gue pertanyakan, dalam ketertinggalan mereka, laning management mereka masih berani itu loh. Rumus seperti apa? Ya rumusnya, dari kemarin tuh masih lihat, oke under tapi nggak masalah. Laning management mereka menang atas, menang bawah. Padahal di sini nggak ada heroes push loh. Itu networknya coba lihat tuh, 13 perbedaannya. Oh, Brusco di cancel, Avatar Guardian-nya for nothing. Lihat dipegangin oleh Idol, tapi target mereka mengejar seorang Rincia. Hata dari Sonata, tidak memilih untuk mundur. Tapi Dairon berhasil menangkap King Kong bersama dengan tapi Retribution Panzer Sonic berhasil menutup Lord yang pertama di tangan dari RRQ. Nafas panjang, harapan kali ini ada di tangan dari RRQ Hoshi. Sedikit cahaya didapatkan RRQ Hoshi untuk game kali ini. Tangkapnya Brusco di bagian atas mencari informasi tapi berhasil untuk di hold. Dan itu pun tidak membuat pemain dari Onyx Philippines yang lainnya bergerak untuk mundur ya. Mereka malah melakukan sebuah pergerakan untuk bisa mendapatkan dreams tapi malah terjebak dengan adanya movement yang mereka lakukan sangat dekat dengan area defensif dari RRQ Hoshi. Dairon, say thanks to Dairon. Dengan momentum fist strike yang mereka miliki, mereka berhasil mendominasi di arah Lord. Dan bahkan mereka berhasil mendapatkan Lord. Tapi nampaknya hidup tidak bisa terlalu lama. Dengan Sky Pister dari Kelra, activate. Meanwhile, sekarang Tomat dari Pasar, one last hit. Dari Range, dengan ada backfist. Berhasil menggigit dan menghisap darah dari sosok Kelra. Dan Kelra, solo kill from Toy. Out of nowhere. Berhasil mendapatkan Kelra di saat yang tidak tepat menurut saya dalam shutdown. Dengan pinnacle ninja dari King Kong, berhasil mendapatkan momentum. Tapi masih ada satu pasif turun dari empat pemain yang bisa menyelesaikan Lord dengan cepat. Oke, 2 untuk 2. Kesempatan untuk RRQ Hoshi masih terbuka dari bebasnya. Mereka bisa menghilangkan pasif dan ini pasifnya sudah hilang. Mereka bisa terus-terusan nge-defense ataupun mereka melakukan defensif di dalam area defensif dari Onyx Philippines sendiri. Atau mereka bisa memilih mundur seperti apa yang mereka lakukan sekarang. Sama-sama kehilangan 2 player. Quantity mereka sama. Mereka mau kuasain area dari Onyx Philippines, mereka bisa loh. Yes. Mereka punya jarak yang bagus sekarang. Oke, benar banget. Tapi ini adalah salah satu keunggulan yang sudah dipegang RRQ. Dia nggak boleh lepaskan sedikit pun. Dia nggak boleh bermain agresif tanpa ada calculate. Kenapa? Karena kalau dia melepas sedikit aja telah kecil Dairon ini berbahaya untuk sosok seorang Dairon. Dan Great Dragon Spear sudah dimiliki oleh sosok seorang Intel. Yep. Ini mungkin bisa menjadi sebuah jawaban nantinya. Team fight udah enak banget sih harusnya. Tapi lihat para pasukan dari tim Onyx Philippines. Mencoba diserang balik oleh Toy. Lihat damage yang terlalu besar. Heavy crossbow. Roar dari pria Misterius. Yap, itu dia. Pasukan dari tim RRQ Hoshi mendominasi kali ini. Oke, di depan Helikopter. Dan berhasil. Solo kill masih dilakukan. Clear terhadap pinnacle ninja membuat King Kong sangat lemah dan gak bisa melakukan following up damage. Ini dia yang ditutup para pasukan dari tim RRQ Hoshi. Dan Dairon, mata di Dairon dengan ada flicker yang dia miliki. Apakah Kelra menjadi sebuah jawaban? Dan itu dia Dairon. Gagal mendapatkan Kelra. Mungkin mendapatkan tim depan sana para pasukan dari tim Onyx Philippines berhasil mendapatkan Avatar Guardian. Berhasil memukul mundur tim RRQ Hoshi. Mereka tidak boleh terlalu terburu-buru. Mereka harus mengendalikan sedikit permainan mereka. Karena Lord akan muncul. Dan kali ini 5/3. Gak adil. Ini sama sekali nggak adil, mereka kalah dari sisi quantity. Ini yang bisa dimanfaatkan oleh pemain dari Onyx Philippines. Mereka bisa menjalankan landingnya, lalu mereka bisa nge-take over, mereka bisa set up di area dari Lordnya. Keuntungan kembali didapatkan oleh Onyx Philippines atas set up tadi yang mungkin sedikit terburu-buru yang dilakukan. Dan hampir loh. Oh my god, kali ini para pasukan dari tim Onyx Philippines. One by one situation di arah Coldplay transfer Kelra. Apakah King Kong berhasil melakukan retribution-nya? Dapatkan di sana. Para pasukan dari tim Onyx Philippines memukul mundur seorang Sosojin. Seorang mau masih tertangkap dengan Captain Kill. Tapi lihat, take over yang dilakukan para pasukan dari tim Onyx Philippines. Sosojin gagal untuk mendapatkan Lord. Kehilangan Sosojin. No way. RRQ kehilangan momentum tapi Toy di belakang sana. Berhasil mendapatkan King Kong. Napas tambahan. Toy, save the day for RRQ Hoshi. Pergerakan begitu bagus dari Idok langsung berlari untuk bisa memberikan cover terhadap Toy, tapi Toy solo aja tadi berhasil mengacak-acak area belakangnya. Oh, scaling time yang diberikan oleh Susujin berhasil nge-stretch game ini menuju ke arah menit 14 adalah sebuah jawaban membuat Toy lihat too strong kali ini. Heavy crossbow dengan roar dari pria misterius Toy berhasil mendapatkan poin kill yang sangat mahal yaitu King Kong. Wow, King Kong hilang, lalu ada Brusco yang hilang. Lord hanya akan menjadi Lord giveaway. Lord tidak bisa memberikan impact apapun. Minus malah. Yap, ini waktunya untuk RRQ Hoshi bisa nge-set up balik. Ya, tapi Dairon mungkin Dairon harus lebih tenang. Ya. Dia mungkin harus lebih targeting karakter Kelra. Karena kalau misalnya Dairon miss lagi kayak tadi, bisa aja dari momentum balik lagi. Dan sekarang mungkin tim fight selanjutnya akan di atas menit 15. Time untuk resurrection-nya akan lebih lama. Dan saat ini Dairon adalah satu-satunya jawaban untuk tim RRQ Hoshi. Benar. Karena Toy akan bebas kalau Dairon dapat momentum tersebut. Nah, karena untuk kali ini Idok hanya akan menjadi penghantar ya. Hanya menjadi mediator saja, hanya menjadi mediasi saja. Hey! Dan itu dia. Selama King Kong target ke arah Idok, ini gak akan cukup lama sih. King Kong bentar banget. King Kong tuh diselesaikan sama sosok seorang Toy. Itu cepet banget ya ninjanya. Gak bisa terlalu lama lagi untuk bisa memberikan tekanan dan ini dia. Sedikit demi sedikit ada landing yang harus dipertanggungjawabkan, ada landing yang harus diantarkan, ada landing yang benar-benar harus dijalankan juga. Sementara Cecil sekarang bisa memupuk apapun stack yang dia punya. Dan aku melihat Brusco kali ini ya. Brusco kalau misalnya Avatar Guardian for defensif terus, ini mungkin Kelra nggak punya badan lagi. Kalau misalnya Avatar Guardian cuma dipakai untuk defensif. Tapi ofensif sekalipun, ya kalau nggak kena, percuma juga. Ya. Oke.
Ini dia Hawkeye emang benar-benar meredak semuanya, mereka turunin tensinya. Mereka mencoba untuk bisa mengkalkulasi lagi seperti apa dan di area Lord selanjutnya. Mungkin ini baru akan terjadi. Mungkin 15 detik sebelumnya akan ada aksi penculikan dilakukan. Ya, Kirk sih dari tadi memang bersinar di 4 game yang sudah dijajal kali ini. Tapi lihat Rins ya, coba memasang Super Prince untuk mundur ke arah belakang. Atau tadi Sonata, lihat tembakan peringatan untuk memukul mundur Dairon. Apakah tidak akan dijaga oleh Dairon? Dairon tetap akan memasang ke depan. Tapi lihat target utama mereka, King Kong masih mencari target utamanya terpelakang dari sana. Memilih untuk mundur ke arah belakang, no pinnacle ninja for King Kong. Yep, dan gagal juga seperti untuk Prince tadi bisa mendapatkan arah purple box tersebut. Tidak akan ada spam yang bisa dilakukan, tapi Lord sudah muncul. Ini hanya tinggal tergantung bagaimana keputusan mereka. Apakah mereka akan melakukan sebuah team fight daerah ini atau mereka akan memancing daerah dari Lord. Area Lord udah paling terbaik mungkin. Disiplin adalah kunci kali ya. Disiplin adalah kunci. Kedisiplinan dari kedua belah tim ini yang bisa mendapatkan kemenangan kali ini. Karena sekalipun 3000 gold, kalau Araki Hoshi dia melepaskan momentum ini dan tidak disiplin terlalu terburu-buru, ini juga bisa menjadi masalah. Oke, Dairon. Oh Dairon, Oke. Dairon gak boleh menjadi target utama karena Dairon dipaksa pelitnya untuk defensif. Ini pressure yang diberikan terhadap Filipina agak cukup kurang. Tapi lihat terus dari depan sana, kalau dapat dipasang, sedangkan Dairon berhasil dapat Lord, mendapatkan dari Araki Hoshi. Mereka punya kesempatan untuk mundur. Bisa kita semua jawab dengan pakai call. Salah satu Wing of Nature TFT untuk Toy. Wing of Nature membuat para pasukan dari Araki Hoshi berhasil mendapatkan Kirk dan membuat Toy berkuasa di atas segalanya. Kirk sudah mencoba untuk bisa menggunakan Vengeance tapi damage dari Toy terlalu besar. Kesempatan terbuka, Lord akan masuk, akan ke skor. Bisa dikejar oleh Arkeosi. Mereka akan punya high ground defender. Mereka bisa menyelesaikan game ini dengan super face dengan defensif. Dan Brusko berhasil menangkap Toy. Dairon tumpang begitu saja. Atas tangan Jonathan dan Rin juga tumpang. Satu persatu dihantam oleh pasukan dari tim Ori Filipin. Flanking dari Brusko merubah segalanya menjadi lebih indah untuk Ori Filipin. Oke, dan ternyata it's not over teman-teman. Belum selesai. RRQ masih bisa ditahan. Dan Toy harus mencari posisi kembali. Rins harus jauh lebih baik dalam positioning menanggapi apa yang akan ada masuk lewat belakang. Gila, Brusko, dia berani banget. Itu gambling loh. Ya. Dia tadi unbreakable ke siapapun yang dia dapat. Targetnya ke arah Toy. Tapi para pasukan dari tim Ori Filipin fokusnya ke yang lain. Kalau tadi Toy yang ter-shutdown, waduh kasusnya berbeda itu. Beda. Jalannya bakal lebih kencang dari Filipin langsung. Dia pasti akan langsung masuk. Kenapa? Dia nggak takut sama Tsuji. Dia takutnya ke arah Toy. Tapi lihat di situ Super Prince. Crimson Bacon yang berhasil meloncati tembok. Bakal di-cover dengan sangat cepat oleh pasukan dari tim Ori Filipin. Mereka pun juga tidak mau kehilangan Super Prince. Yap, semakin lama game berjalan, mungkin akan ada sisi positif yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Arkeosi. Mereka punya Rins, mereka punya Cecil. Stack akan jauh lebih tinggi, damage akan jauh lebih tinggi. Positioning itu menjadi catatan yang emang harus dimiliki pula. Sejauh ini 6-25, begitu bagus loh. Hanya saja flanking jalan di Filipin, efek itu cukup rapi. Ini benar-benar belum bisa ditanggapi dengan cukup baik oleh pemain dari Arkeosi. Tapi ini adalah waktu yang tepat untuk Rins dan juga Toy bersinar. Karena ini adalah memasuki late game. Late game insurance akhirnya sudah menyala. Activate untuk Arkeosi dan dominasi masih diberikan Arkeosi. Tandanya Super Prince ke sana. Mau dapat diganggu. Kikong coba mendapatkan Dairon. Mau mendapatkan no. Gak ada Dairon. Gak ada initiate power. Dan ini mereka harus menunggu 20 detik sampai Lord muncul. Dan itu waktu terlalu lama. Yap. Dairon. Beberapa saat lagi Lord akan muncul, lalu 20 detik setelahnya baru Dairon akan muncul pula. Yap. Begitu lama, apakah mereka akan siap untuk bisa? Gak siap sih. Untuk bisa tarik ulur aja untuk ataupun mengganggu pemain-pemain dari Filipina susah. Dan yang gue takutkan, di Filipin Lordnya cuma buat game aja. Yap. Supaya Arkeosinya masuk. Pakai air maju. Bukan untuk slot target utama mereka. Yap. Target utama mereka point kill. Itu yang gue takutkan. Mereka punya daya dorong yang paling tinggi, mereka punya daya serang yang sangat tinggi dan itu dia Rins. Mau nggak mau sekarang Rins, Flicker sudah keluar Ji. Tapi lihat sadar Corvette mundur ke arah belakang, Kirk membuat terpasukan dari tim Ori Filipin mundur ke arah belakang. Tapi Toy terdeteksi oleh Brusko. Harus mundur, tidak boleh terlalu terburu-buru. Ternyata kit yang dilakukan dari sambut Arkeosi. Satu call yang membuat Arkeosi nggak menyambut. Call tadi, ini bagus banget. Yap, dan Dairon sudah kembali. Dairon harus bisa menjaga posisi pula loh. Yes, betul. Karena dialah orang yang benar-benar bisa melakukan sebuah inisiasi. Tidak ada lagi setelahnya, semuanya akan menunggu bagaimana setup dari Dairon. Dan kalau misalnya Dairon kali ini momentumnya dapat, ini akan merubah dan mungkin game ini milik Arkeosi. Yap. Kita butuh momentum Dairon. Oke. Tapi lihat di belakang sana Tifa yang berbeda. Yes! No way! Kali ini didapatkan dan bahkan Toy sangat membaut. Membuat perempuan dari Ori Filipin. Mereka mendapatkan Rins. Super Prince itu kan 1-1. Masih worth it. Buat tim Ori Filipin. Kali ini berhasil ditahan sedikit dominasinya. Oke, kembali. Lini belakang kembali, Ji. Terulang kembali. Lini belakang Arkeosi. Tidak terspot, hilang. Karena Kiko bisa makan itu. Kiko cuma bisa makan itu. Kalau Kiko makan yang lain akan kurang. Toy nggak dapat posisinya. Dan kalau dari tadi kalau nggak ada sosok dari Rins, ya Toy yang dimakan. Mau nggak mau. Gitu doang. Ya, ini dia dari Dairon yang dibikin oleh Ori Filipin kembali. Kirk menjadi orang terdepan, Kirk punya damage, Kirk punya vengeance, Kirk punya defensif. Waduh, dan Kera benar-benar menjaga loh Ji. Masalahnya lihat Ino sekarang total Sosujin. Di-distract oleh seorang Kirk. Mundur ke arah belakang. Di-track terlalu jauh. Kiko bebas untuk mendapatkan Lord. Target utamanya adalah point kill. Tanpakan Toy dalam komplek fokus ke arah face. Gak boleh yang memberi terjadi. Kiko masih dengan immortality-nya. Mencoba untuk ditahan. Dan itu dia. Dairon tertekan. The power of retribution. Berhasil mendapatkan double kill dari Kera. Berhasil mendapatkan triple kill. Weapon counter dari dan bahkan. Ini bencana. Shut up. Looking for wipe out. Toy. One land band standing. And wipe out. Ini bencana. Sebuah gambling yang dilakukan lewat apa yang sudah terlihat dari Arkeosi barusan. Desperate moves ke dimana mereka benar-benar mencoba satu hal yang begitu beresiko tinggi. Mereka melatihnya apapun yang ada, mereka memberikan waktu terhadap Toy. Tapi kalau waktu mereka yang menghilang. Sang raja dari segala raja gagal mendapatkan title internasional dan harus tunduk oleh sang raja Lanin. Please welcome